Selamat malam Bu Miriam dan Bu Deba. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Rizky Kristanto, Stefani Angeli, dan saya sendiri di BHSN. Di sini kami akan menjelaskan sedikit latihan soal dan contoh pengembangan stock and flow dan limit to sukses hasil pengerjaan kami. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Di sini Rizky Kristianto dari kelompok 6 ingin menjelaskan diagram stock and flow dari COVID-19. Bisa dilihat di gambar sebelah saya ada diagram stock and flow dan ada variabel kasus COVID ke PSBB. Itu kasus COVID itu menyebabkan terjadinya PSBB karena untuk mencegah tersebarnya penyakit COVID dan mengurangi angka kasus COVID. Lalu dari PSBB itu ke ekonomi melemah. Kenapa? Karena kegiatan ekonomi semua dibatasi oleh pemerintah. Semua orang hanya bisa bekerja dari rumah dan tidak bisa bekerja langsung ke lapangan, sehingga banyak kegiatan perekonomian yang terhenti, bahkan terhambat mungkin sampai beberapa tahun. Lalu ekonomi melemah itu mempengaruhi PHK. Karena apa? Setiap perusahaan mempunyai cost, dan cost yang paling besar itu adalah dari sumber daya manusianya, sehingga harus mengurangi sumber daya manusia agar bisa bertahan dan survive di pandemik ini. Dari PHK itu mempengaruhi banyaknya pengangguran, karena banyak sekali perusahaan yang survive hingga banyak terjadi PHK dan pengangguran pun akan meningkat. Dari pengangguran meningkat juga ada efficiency wage. Efficiency wage itu adalah perusahaan yang memecat pegawai barunya untuk bisa membayar lebih pegawai lamanya agar bisa lebih produktif dibanding sebelumnya, atau sama nilainya dengan produktivitas pegawai lama ditambah pegawai baru. Sehingga dari efficiency wage itu menyebabkan PHK. Dalam stok terdapat variabel pengangguran, di mana dengan pengangguran yang meningkat akan membuat pemerintah memberikan subsidi yang meningkat, dan dengan subsidi yang meningkat membuat pengangguran menjadi menurun. Halo Bu Deba, Bu Miriam, saya Stefani. Saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai balancing loop yang ketiga pada diagram stock and flow dan limit to success. Jadi dalam limit to success ini terdapat limiting action, yaitu subsidi. Concernnya itu kemiskinan. Jadi pertama tuh kemiskinan mempengaruhi subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena semakin tinggi tingkat kemiskinan membuat pemerintah berpikir untuk meningkatkan lagi subsidi yang diberikan kepada masyarakat. Dengan subsidi yang meningkat ini tentu kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Dengan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat, membuat kemiskinan ini dapat berkurang. Di sini saya Rizky Kristianto ingin menjelaskan tentang diagram stock and flow yang ada di sebelah saya. Dimulai dari variabel cuaca yang mempengaruhi variabel penanaman. Di sini apabila cuaca jelek, maka penanaman pun tidak akan dilakukan. Karena penanaman suatu biji kopi juga memerlukan cuaca yang baik agar bisa menghasilkan buah yang baik juga. Dari penanaman mempengaruhi variabel panen biji kopi. Apabila tidak melakukan penanaman, maka tidak ada panen yang terjadi. Lalu dari panen biji kopi itu mempengaruhi jumlah biji kopi. Biji kopi terpengaruhi oleh panen biji kopi karena apabila panennya tidak dilakukan, jumlah biji kopi dalam stok pun tidak akan bertambah. Lalu dalam biji kopi itu mempengaruhi variabel maintenance, karena apabila jumlah biji kopi meningkat saat melakukan panen, maka maintenance dari kebunnya itu pun akan meningkat, di mana ada contohnya seperti varietas yang dimana kita harus menjaga tanaman sekitar tanaman kopi untuk tetap subur dan tetap menghasilkan buah. Kenapa? Karena biji kopi dengan stok biji kopi yang meningkat akan mempengaruhi penjualan, karena semakin banyak stok biji kopi akan meningkatkan penjualan, dan dengan penjualan yang meningkat ini akan mengurangi stok biji kopi sendiri. Halo Bu Deba, Bu Miriam, saya Stefani. Saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai balancing loop yang ketiga pada diagram stock and flow dan limit to success. Jadi dalam diagram limit to success ini terdapat limiting action, yaitu penjualan, dan constraint itu promosi. Jadi pertama tuh promosi mempengaruhi penjualan. Kenapa? Karena semakin banyak perusahaan melakukan promosi membuat penjualan perusahaan ini semakin meningkat. Dengan penjualan perusahaan yang meningkat ini tentu membuat pendapatan perusahaan semakin meningkat.
Dengan pendapatan yang meningkat ini, perusahaan berpikir untuk mengurangi promosi karena kan produk perusahaan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan tentu saja dapat menghemat biaya operasional. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih.